Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah spreadsheet. Nah, untuk pertemuan ke-15 ini, kita akan belajar terkait dengan mengolah data dengan makro. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi makro di dalam Microsoft Excel. Dan juga nanti bisa ini ya, memanfaatkan beberapa menu yang tersedia ya, terkait dengan pengolahan data dengan makro. Nah, untuk pokok bahasan kita akan belajar terkait yang pertama pengertian VBA dan makro, kemudian penggunaan tab developer, merekam, menjalankan, menyimpan, dan menghapus makro, dan yang terakhir keamanan makro. Nah, untuk pengertian VBA dan makro, VBA di sini merupakan kepanjangan ya dari Visual Basic for Application atau disingkat dengan VBA, di mana VBA merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dikembangkan untuk mengontrol Excel. Nah, dengan begitu nanti ada tugas ya yang sering dilakukan dengan satu perintah-perintah tertentu yang kiranya dilakukan sama ya, sama saja gitu ya. Nah, kalau perintahnya sama, nanti akan bisa secara terprogram ya dengan bantuan VBA. Jadi bisa dilakukan suatu proses otomatisasi. Kemudian makro memiliki sifat seperti copy. Dengan adanya makro, tugas yang kita kerjakan pada workbook yang pertama dapat kita ulangi kembali pada workbook lainnya. Makro ini akan merekam tugas yang telah kita buat sehingga dapat kita ulang kembali. Nah, makro merupakan otomatisasi yang dibuat dengan script. Untuk makro VBA merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengotomatisasi Excel. Manfaat dari Excel itu sendiri banyak ya, tidak sebatas untuk perhitungan rumus mungkin yang biasa kita gunakan, tapi makro VBA pada Excel juga bermanfaat ya, untuk melakukan satu kali perintah di mana nanti tugas itu bisa dilakukan secara berulang. Nah, untuk pengertian VBA dan makro, makro VBA memiliki fungsi ya yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Di antaranya yang pertama menciptakan aplikasi. Dengan bantuan makro nanti kita dapat ini ya mencetuskan suatu aplikasi baru atau menghasilkan aplikasi baru. Misalkan untuk mendata penghasilan warga di satu lingkungan. Nah, nanti bisa ya membuat dengan satu script misalkan yang direkam. Kemudian untuk proses berikutnya bisa tinggal dijalankan. Kemudian fungsi worksheet semakin berkembang, rumus formula yang belum ada di dalam Microsoft Excel bisa ditambahkan dengan bantuan VBA. Jadi tidak hanya terpaku pada satu rumus yang memang sudah tersedia. Katakanlah nanti misalkan teman-teman ingin menghitung luas gitu ya. Nah, kalau memang rumus itu belum tersedia, teman-teman bisa tuh menggunakan makro ya untuk menyusun rumus yang teman-teman butuhkan. Kemudian operasi berulang akan terotomatisasi. Ketika kita melakukan perintah di workbook yang sedang kita kerjakan, kita dapat melakukan dengan ini ya makro ya. Nah, ini untuk merekam perintah ya yang sedang dikerjakan. Kemudian merekam makro pun dilakukan sama seperti kita merekam ya. Jadi nanti kita tidak perlu alat bantu recording, tapi di sana sudah ada button start dan juga button stop-nya. Nah, ini nanti akan membantu ya ketika kita melaksanakan satu operasi berulang. Jadi bisa dijalankan kembali ya. Kemudian dapat membuat perintah khusus seperti halnya pengertian yang telah disebutkan bahwa makro VBA di sini adalah perintah atau program yang kita lakukan secara tersimpan atau terekam. Nanti di sini akan menyebabkan ya atau membantu tugas kita ini ya hanya dengan satu perintah gitu ya, tidak harus repot-repot mengulangi ya teman-teman ya. Jadi sudah bisa dilakukan kembali. Kemudian penggunaan tab developer sesuai dengan artinya ya, developer di sini pengembang. Nah, nanti akan ada ini ya, tambahan ribbon Excel khusus dengan nama tab developer. Nah, untuk tab ini nanti di dalam Office ya, khususnya untuk Excel, nanti akan ada aplikasi pendukung atau VBA ya, yang merupakan bahasa pemrograman yang membantu proses mempermudah dan mempercepat pengolahan data di dalam Excel. Nah, agar Excel dapat digunakan sebagai media membuat aplikasi ini ya, nanti teman-teman bisa memanfaatkan menu VBA Editor ya. VBA Editor di sini bisa dimunculkan melalui keyboard Alt plus F11.
atau dengan membuka ribbon tab developer, Visual Basic, atau klik kanan mouse pada sheet ya, view code gitu. Nah, nanti silahkan ya kiranya mana yang lebih mudah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tab developer pada ribbon Excel. Untuk menampilkan tab developer bisa menggunakan ya program Excel, nanti bisa langsung ya diklik file menunya, kemudian pilih option di bagian yang diberikan tanda merah. Ini ya saya perbesar. Nah, ini ya option yang diberikan tanda panah. Kemudian, nah di sini nanti akan dimunculkan ya tab developer di dalam ribbon Excel. Nah, di sini atau masuk ke more comment. Nah, untuk memunculkan ini ya teman-teman ya, untuk memunculkan menu tab developer, silakan ya nanti setelah kita berada di menu option, ada customize ribbon. Customize ribbon nanti di sana ada developer. Nah, developernya bisa di checklist ya, baru diklik OK. Nah, di sini ya, customize ribbon, developer, kemudian diklik OK. Nah, menampilkan tab developer pada ribbon Excel. Nah, ini ya, untuk memastikan bahwa tab developer Excel ini sudah dapat digunakan. Nah, ini nanti ketika telah dibuat checklist ya tadi ya. Nah, nanti akan muncul satu tab baru namanya developer. Nah, di sini selain itu juga ada ya di dalam tab developer ada menu namanya design mode. Nah, di sini nanti mungkin menu ini tidak dapat berfungsi ya apabila workbook-nya masih bertipe file .xls bukan XLSM ya. Nah, nanti sebaiknya ya kalau kita nanti banyak mengaplikasikan makro VBA, nanti mungkin ekstensi atau tipe file ya dari file yang kita gunakan sebaiknya sih lebih ke XLSM dibandingkan XLSX. Nah, kemudian worksheet dalam keadaan terprotek. Nah, nanti untuk design mode nanti teman-teman ketika melakukan proses penyimpanan ya, tidak lagi menggunakan XLSX, tapi lebih ke XLSM, di mana nanti ketika melakukan proses save as, silakan ya nanti dipilih ya. Mungkin kalau di saya penunjuknya yang kedua ya teman-teman ya, yang pilihan kedua yang ada namanya Excel Macro Enable Workbook. Nah, gunakan tipe ini untuk menyimpan filenya. Kemudian nanti ketika akan merekam, menjalankan dan menyimpan serta menghapus makro, proses yang akan kita jalankan adalah yang pertama mengatur window di Microsoft Excel. Nah, di sini mengatur tampilan jendela aktif agar program lain dapat tampil di layar ya pada saat bersamaan. Ada di kontrol menu box. Nah, nanti ada namanya ini workbook, menambah workbook baru. Nanti silahkan ya bisa tekan kok klik tombol new pada toolbar, pilih perintah new, kemudian gunakan variasi tombol Ctrl N ini juga bisa ya. Nah, ini untuk mengatur lembar kerja workbook. Nah, ini ya pembuatan makro. Sebenarnya dari beberapa langkah ini mungkin saya juga kurang familiar karena mungkin ini versi Excel-nya ya. Excel-nya masih lama, lebih mudah mungkin pakai ini langsung. Eh, Nanti bisa teman-teman ikuti ya tadi ya beberapa tutorialnya nanti untuk menjalankannya. Di sini untuk pembuatan makro, pastikan kita telah membuka makro workbook, kemudian tampilkan kotak dialog ya. Dengan cara di sini nanti ada makro, kemudian untuk menjalankan record ya dari makronya. Nanti setelah dijalankan ada stopnya. Nah, ini nanti bisa kita jalankan ya. Tinggal klik OK. Nah, ini untuk merekam menjalankan ya. Nah, di sini ada batasan ya untuk nama makro, panjang karakter, kemudian harus diawali dengan karakter, bukan angka, dan tidak diperkenankan ada spasi. Kemudian tidak mengandung tanda khusus, kemudian menggambarkan instruksi kode makro recorder.
Kode adalah suatu teks yang merupakan bagian terkecil dari penulisan pernyataan, properti, metode, fungsi, keyword, dan sebagainya ke prosedur Visual Basic. Bukan satu nama fungsi, metode, argumen, properti, dan keyword. Nah, kemudian untuk kotak isian shortcut key, di sini masukkan sebuah karakter tunggal ya untuk menentukan variasi pada keyboard. Nah, untuk memberikan shortcut key pada macro recorder, nanti perhatikan bentuk penulisan case sensitif ya. Jadi nanti dia akan sedikit ini ya, peka terhadap huruf ya. Apakah hurufnya kapital atau tidak? Nah, kalau case sensitif berarti nanti dia akan membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil. Nah, di sini kita lihat untuk penulisan huruf kecil untuk menjalankan dapat menekan variasi tombol keyboard ya. Misalkan di sini ya, Ctrl plus key, contohnya Ctrl plus E kecil, huruf besar. Ini menjalankan dapat menekan variasi dengan misalkan Ctrl Shift key, Ctrl Shift dan E kapital. Nah, ini antara keduanya bisa berbeda ya. Nah, kemudian dalam kontak pilihan store makro in ya, pilih salah satu sebagai tujuan tempat penyimpanan makro. Nah, di sini nanti untuk pilihannya ada 3, personal makro workbook, disimpan di dalam file yang tersembunyi ya, personal.xls, kemudian this workbook akan disimpan di sumber tempat pembuatan makro, kemudian new workbook ya, akan disimpan di workbook baru, tempat pembuatan makro recorder. Nah, di sini untuk menghentikan proses makro, nanti ada stop recording-nya ya, perintahnya. Kemudian untuk membuat makro dengan kondisi perpindahan relatif, hasil dari proses rekaman makro dengan penekanan tombol ya, relative reference. Ada ya tombol juga untuk relative reference. Kemudian ada 2 cara untuk menjalankan perintah makro. Di sini yang pertama menjalankan makro dalam Excel, kemudian menjalankan makro dalam lembar kerja atau modul Code Visual Basic. Nah, perintah untuk menjalankan makro recorder di dalam Excel ya nanti bisa membuka workbook yang berisikan makro yang pernah dibuat, kemudian pilih tools ya menu makros. Makros ya, makro-makros. Nah, di sini untuk melihat ya, nanti tinggal menjalankan. Nah, untuk makro recorder dapat pula dijalankan ya dengan ini ya, penekanan variasi tombol keyboard. Jadi misalkan ya, kita sudah membuat ya komponen kombinasi untuk shortcut key-nya. Nah, itu tinggal bisa ditekan berdasarkan shortcut key yang sudah ditentukan. Kemudian penekanan tombol shortcut key dapat dilakukan bila pada kotak dialog record new macro telah mengisi isian shortcut key. Jadi kalau memang di awal sudah didefinisikan, bisa digunakan ya langsung ya shortcut ini ya kombinasi keyboard yang button di keyboard yang sudah kita tentukan. Kemudian prosedur untuk menghapus perintah makro di sini melalui tools makro makros. Salah satu nama perintah makro recorder ada pada kontak pilihan makro name. Jadi nanti bisa ditentukan ya berdasarkan menu yang tersedia. Kemudian tekan tombol delete nanti untuk menghapus ya satu-satu nama dari perintah makro recorder. Kemudian yes untuk memastikan penghapusan dan no untuk membatalkan. Nah, untuk keamanan makro, langkah-langkah mengatur security di dalam makro. Yang pertama, masuk ke dalam tab file, kemudian pilih option ya. Nah, window Excel option. Nah, nanti di dalam Trust Center setting ada beberapa pilihan ya di sini. Kita coba lihat Trust Center setting. Nah, nanti ada opsinya ya untuk makro. Ada 4 opsi. Ada disable all, without notification, disable all with notification, kemudian all macros except digital sign, enable all macros ya. Nah, di mana masing-masing penjelasannya seperti ini ya. Disable all macros without notification jika kita memilih opsi makro dan akan di-disable, tidak aktif dan tidak dapat dijalankan ya tanpa notifikasi ya. Nah, kalau disable all macro with notification, opsi ini adalah pilihan default. Jadi jika memilih opsi makro akan di-disable, tidak aktif, tetapi nanti akan ada notifikasi atau peringatan untuk menjalankan ya. Untuk mengaktifkan makro nanti bisa memilih enable ya. Ketika membuka file makro ya ketika sudah ada notifikasi yang pop up atau tampil.
Kemudian, disable all macros except digitalization macro. Jika memilih opsi ini, makro akan di-disable dan tidak dapat dijalankan, kecuali makro sudah dibubuhkan tanda tangan digital ya di dalamnya secara otomatis sehingga dapat dijalankan. Kemudian enable all macro, ini not recommended, potentially dangerous code can run. Jika memilih opsi ini, maka makro akan sifatnya selalu aktif dan dapat dijalankan. Nah, memilih opsi ini sangat tidak disarankan ya, karena, makro tersebut berbahaya ya, karena, secara apa namanya, langsung dia akan menjalankan makro secara otomatis. Nah, ini mungkin kalau mendapatkan file makro yang kita peroleh dari internet, di mana tidak jarang kita belum tahu ya sumbernya, apakah, konten dari file makro tadi berbahaya atau tidak untuk komputer kita. Nah, pastikan memilih enable all macro with notification ya, sebaiknya ada, notifikasi. Jadi kiranya nanti misalkan ada makro yang akan dibuka, nanti kita diberikan satu window atau dialog gitu ya, untuk menginformasikan. Jadi nanti teman-teman bisa memilih antara, akan dibuka, diizinkan atau tidak. Nah, saya kira demikian ya untuk materinya. Mungkin nanti, untuk percobaannya bisa dilihat ya di dalam tutorial dan mungkin nanti ada tambahan materi nanti bisa, kita lengkapi. Berikut ini adalah sumber ya yang digunakan untuk pembuatan materi. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.